Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Kali ini Medi mau menyajikan informasi mengenai sebuah negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara, sekitar 604 km dari pantai Afrika Barat dan sebelah selatan Kepulauan Kanari. Namanya ialah Tanjung Verde atau Cape Verde. Namun sebelum itu silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Tanjung Verde terletak di sebelah barat Afrika dengan luas sebesar 4.033 km persegi. Tanjung Verde dulunya tidak berpenghuni dan kemudian ditemukan oleh bangsa Portugis pada abad yang ke-15, tepatnya di tahun 1456. Tanjung Verde ditemukan oleh seorang navigator Portugis yang bernama Antonio de Noli dari Genova, yang kemudian diangkat menjadi gubernur di Tanjung Verde oleh Raja Afonso V. Nama Tanjung Verde sendiri atau Cape Verde diambil dari nama Cape Verde yang artinya Tanjung Hijau di Senegal yang terletak paling barat di benua Afrika. Ibu kota Tanjung Verde bernama Praia, namun dulunya ibu kota Tanjung Verde bernama Ribeira Grande di Santiago yang merupakan pulau terbesar dan terpadat penduduknya. Jumlah populasi Tanjung Verde sebesar 549.935 jiwa. Ini terhitung dari tahun 2019, dengan mayoritas penduduk beragama Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Tanjung Verde merdeka dari Portugis pada tanggal 5 Juli 1975, namun saat pertama kali merdeka, Tanjung Verde masih bergabung dengan Guinea-Bissau, sampai pada tahun 1980, dan kemudian membentuk pemerintahan dengan sistem republik parlementer semi-presidensial. Bapak gerakan kemerdekaan Tanjung Verde yang terkenal bernama Amilcar Cabral yang mendirikan Partai Afrika untuk kemerdekaan Guinea-Bissau dan Tanjung Verde. Bahasa yang dipakai di Tanjung Verde ialah bahasa Portugis, meskipun ada juga bahasa Kriolo, karena pulau ini pernah dijajah oleh Portugis dari tahun 1462 sampai tahun 1975. Tanjung Verde mempunyai budaya Kriole khas yang mendapat pengaruh dari Brazil, Portugis, dan juga musik dari Senegal. Sedangkan etnis mayoritas di Tanjung Verde ialah orang-orang Afrika Barat. Namun ada juga orang asing yang menetap di Tanjung Verde, seperti orang Belanda, orang Inggris dan juga Prancis, Arab dan Yahudi, yang semuanya ini telah diserap ke dalam populasi campuran. Meskipun sumber daya alam dan hasil pertanian Tanjung Verde cukup terbatas, namun negara ini secara ekonomi dan juga politik merupakan salah satu negara yang paling stabil di Afrika. Dilihat dari kondisi alam, Tanjung Verde merupakan salah satu wilayah paling kering di dunia. Tanjung Verde juga terkenal dengan tempat bersarangnya kura-kura air jenis loggerhead, terbesar yang ketiga di dunia yang sedang terancam punah. Apabila kita ingin melihat kura-kura jenis ini hidup di alam liar, kita bisa mengunjungi pantai Boa Vista dan juga pantai Santa Maria di Tanjung Verde. Charles Darwin pernah mengadakan observasi flora dan fauna di Tanjung Verde pada tahun 1832. Bukunya yang terkenal yang berjudul The Origins of the Species bab pertama yang dipersembahkan untuk observasinya di Tanjung Verde. Mari kita melihat tempat-tempat wisata yang ada di Tanjung Verde. Yang pertama ialah kota Palmaira. Ini adalah sebuah kota pelabuhan yang sibuk yang terdapat di Pulau Sal. Para wisatawan mancanegara sering berlibur ke kota ini. Hal ini bisa saja disebabkan karena di sana terdapat banyak sekali restoran dan juga bar dengan arsitektur yang indah. Kota ini juga disukai oleh para penyelam yang siap menjelajahi gua laut dan juga terumbu karang yang tidak jauh dari garis pantai kota. Tempat yang kedua ialah kota Santa Maria. Kota ini juga terdapat di Pulau Sal, di mana di kota ini terdapat fasilitas hotel-hotel yang memiliki standar tertinggi yang sudah pasti memenuhi harapan para pelancong dari Eropa dan juga Amerika Utara. Di kota ini juga terdapat lokasi paling ideal di Tanjung Verde untuk liburan resort pantai klasik. Pantai berpasir di sini berjarak sangat dekat, hanya beberapa menit berjalan kaki dari hotel-hotel mewah yang ada di kota ini. Di pantai ini juga kita dapat menikmati olahraga air seperti jet ski dan juga scuba diving.
Tempat yang ketiga ialah Pulau Fogo. Pulau ini memiliki ketinggian daratan 2.900 meter dari atas permukaan laut. Gunung Pico de Fogo adalah daya tarik utama di pulau ini dan dapat dinaiki dalam waktu sekitar 6 jam. Pantai-pantai di pulau ini menakjubkan dan layak untuk dijelajahi. Tempat yang keempat ialah Porto Novo. Kota ini terletak di Pulau Santo Antão, yang merupakan rumah bagi sebuah museum besar yang merinci kehidupan para raja Porto Novo di masa lalu, serta sebuah istana kerajaan dan beberapa bangunan pemerintah dan juga kolonial yang patut dikunjungi. Istana kerajaan yang sebelumnya ditempati oleh Raja Tofa berada di kota ini. Di sini kita dapat belajar tentang bagaimana bangsawan Afrika hidup di masa lalu. Demikianlah informasi sedikit dari negara Republik Tanjung Verde. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan kita semua mengenai negara-negara yang ada di belahan dunia lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!